semuanya. Di video kali ini kami dari kelompok 3 kelas B akan menjelaskan mengenai poster yang kami buat, di mana kami mengambil topik sosialisasi tentang ulasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Apa sih itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan? Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan adalah Undang-Undang Kesehatan dengan regulasi terbaru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, di mana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbarui dan meningkatkan sistem kesehatan dengan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengimplementasiannya. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini mengatur mengenai hak dan kewajiban pasien, kemudian pelayanan kesehatan, peraturan sumber daya manusia kesehatan yang telah berlaku sejak 8 Agustus 2023. Selanjutnya, program utama dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang pertama yaitu pelayanan telekesehatan dan telemedis, yang kedua kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan dalam gawat darurat, yang ketiga pendidikan dokter spesialis, yang keempat program penyederhanaan izin praktik, yang kelima dan keenam yaitu penegakan disiplin dan juga penegakan disiplin kepada tenaga kesehatan. Jadi, tujuan sosialisasi tentang ulasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yaitu tujuan pembentukan dengan menggabungkan, mengubah atau mencabut berbagai materi muatan yang memiliki keterkaitan ke dalam undang-undang baru. Diharapkan tidak ada lagi konflik hukum yang menghambat penyelenggaraan layanan kesehatan. Permasalahan dan isu di lapangan mengapa belum berjalan dengan baik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menuai pro dan kontra serta pengujian formil di Mahkamah Konstitusi yang mengindikasikan bahwa implementasi dan penerapannya belum berjalan mulus. Kelemahan utama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diantaranya hilangnya mandatory spending atau alokasi anggaran wajib yang harus dialokasikan untuk bidang kesehatan yang pada undang-undang sebelumnya sebesar 5% dari APBN, dan ketiadaan mandatory spending dikhawatirkan mencerminkan pengabaian atas amanat Undang-Undang 1945 untuk menjamin kesehatan masyarakat. Masalah yang ada di lapangan yaitu pengujian formil di Mahkamah Konstitusi. Sejumlah organisasi profesi kesehatan mengajukan pengajuan formil terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 di MK Perkara Nomor 130/PUU XX1/2023, di mana pihak pemohon Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, dan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia mengajukan alasan mengenai cacat formil dalam pembentukan undang-undang, tidak diikutsertakan DPD dalam pembahasan dan tidak adanya pertimbangan DPD. Padahal undang-undang ini mengatur tentang tanggung jawab pemerintah daerah yang tidak memenuhi prinsip meaningful participation. Mekanisme pembentukan undang-undang tidak memenuhi hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan tanggapan atau penjelasan. Masukan dari pemohon terutama terkait organisasi profesi, perlindungan nakes, dan kolegium dikesampingkan. Dan terdapat edaran yang menghambat melarang tenaga medis atau ASN memberikan masukan atau pandangan kepada RUU Kesehatan, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional karena banyak pasal dan sistem dalam undang-undang yang merugikan pemohon. Misalnya, organisasi profesi dimungkinkan untuk tidak menjadi wadah tunggal serta adanya pasal yang menghapuskan kolegium kedokteran dan tenaga kesehatan setelah undang-undang ini berhasil membentuk kolegium. Kolegium adalah tim ahli yang menyusun kompetensi, kurikulum, dan bersifat independen.
Selanjutnya, solusi agar undang-undang dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, segera menyusun aturan turunan atau peraturan pemerintah. Yang kedua, meningkatkan dukungan terhadap pendidikan dokter spesialis. Yang ketiga, menjamin perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Yang keempat, menghormati proses judicial review sebagai mekanisme konstitusional.